Tadi saya hanya suka aja ya, saya Oscar gini kan dulu zaman-zaman saya masih kecil emang pernah juga ya. Berhubung ini kan predator biasanya agak galak ya, kalau dia nggak cocok dia akan berantem dan kemungkinan akan mati. Kalau Oscar ini biasanya di musim hujan dia bertelur, meskipun ada juga yang bertelur terbalik di musim panas. Saya udah nyoba, nggak bisa. Sama kayak ikan piranha, semakin jumlah besar koloninya dia semakin berani buat makan apa aja, termasuk ikan yang lebih besar dari dia. Penyakit utama untuk Oscar itu salah satu kutu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lentera 3, bertemu lagi dengan saya Saipun SS Farm. Untuk pertemuan kali ini saya mau ngebahas tentang salah satu ikan predator yang mungkin sedang ramai juga untuk saat ini ya, yaitu Oscar Nemo albino. Saya untuk beternak Oscar ini tergolong baru. Dari sebelumnya saya pertama kali maksudnya di tahun 2013 itu saya miara maskoki, kemudian sebagai tank mate-nya saya miara manfish untuk beternak manfish. Nah kali ini saya ada beternak tentang ikan predator nih, Oscar Nemo albino. Awal-awal ternak Nemo albino ini seperti nggak sengaja ya, jadi waktu itu ada pesanan konsumen beli ikan maskoki, kemudian diminta carikan ikan Oscar Nemo ini, kemudian saya carikan. Waktu itu dia hanya butuh 4 ekor, sedangkan yang jual ini kalau beli 10 ekor itu lebih murah, jadi saya ambil 10 ekor, yang 4 saya kirim, yang 6 ekor saya keep. Tadi saya hanya suka aja ya, saya Oscar gini kan dulu zaman-zaman saya masih kecil emang pernah juga ya miara Oscar gini, sampai remaja saya berusaha coba untuk ternak dan memang bisa. Nah seiring waktu sekitar 1 tahun, dia 1 tahun saya pelihara, mungkin sekitar umur dia dari pas saya beli kita 5 bulan sekitar 1,5 tahun ya, itu udah mulai bertelur. Cuma awal-awal itu telurnya itu nggak jadi atau gabuk atau busuk semua ya, dan sampai berkali-kali saya udah akalin gimana caranya biar jadi. Awal-awal agak sulit ya, saya kasih makan yang beda-beda, dari kasih makan udang, kasih makan cacing tanah, sampai akhirnya saya capek, saya kasih pelet aja. Menginjak usia di antara 2 tahun sampai 2,5 tahun dia bertelur lagi pas di musim hujan waktu itu ya. Saya perhatiin mulai ada yang jadi, cuman sekitar beberapa ekor, 2 atau 3 ekor yang menetas. Nah itu cuman membuktikan kalau ini ikan memang benar pasangannya, benar sepasangnya. Tadinya sempat berpikir, oh ini nggak mungkin karena betina dua-duanya gitu ya, bertelurnya bukan sepasang, jadi nggak ada yang pembuahan. Tapi ternyata ada yang menetas. Nah setelah saya lihat ada yang menetas, saya mulai memfokuskan, berusaha fokus lagi, dan itu nggak langsung jadi juga ya, nggak langsung jadi. Udah umur sampai setahun lah itu ikan ibaratnya sering gabuk busuk telurnya. Jadi umur ikan udah 2,5 tahun mulai ada pencerahan. Saya mulai fokuskan lagi, saya terus kasih makan, waktu itu saya kasih makan udang ya. Dia mulai bertelur dan alhamdulillah awal-awal jadi sedikit sih, baru 50 ekor. Bertelur yang berikutnya mulai naik di sekitar 150-an ekor, naik lagi jadi 300 ekor, terus sampai terakhir dia di 1.200 ekor satu kali anakan. Saya punya 2 pasang ya, yang satu udah berhasil, yang satu belum. Yang satu ini masih agak susah di bertelur, tapi menetasnya cuma sedikit. Jadi kebetulan waktu itu bertelurnya bareng ya, jadi anaknya saya gabungnya jadi nggak makan tempat. Nah seiring waktu berjalan juga, dari anakan pertama tadi saya sisakan buat indukan beberapa ekor. Waktu itu saya misalnya sekitar 20 pasang calon indukan, sisanya saya jual. Nah akhirnya sampai sekarang di umur anakannya umur 1,5 tahun, alhamdulillah udah mulai produksi. Jadi sekarang saya punya indukan sekitar 12 pasang yang jadi ya. Jadi dari 20 pasang itu, kalau sekarang ini untuk mencari jantan betina mungkin nggak harus kita lihat jantan betina terus dijodoh ya. Berhubung ini kan predator biasanya agak galak ya, kalau dia nggak cocok dia akan berantem dan kemungkinan akan mati. Jadi dari 20 ekor kita piara dari kecil tuh koloni.
bukan dicampur pada saat besar dia ngambil dari beberapa tempat, enggak ya. Jadi kalau bisa dicampur dari kecil, koloni, nanti usia dia udah mau produksi dia akan cari pasangan masing-masing. Nah kalau pada saat pasangan masing-masing yang udah masang itu kita pisah, pindah ke kolam tertentu untuk pemijahan. Nanti yang belum masang ditunggu lagi, biasanya nggak lama dari itu mereka akan cari pasangan masing-masing. Nah nanti kalau untuk beternaknya itu bisa koloni, bisa juga per pasang per kolam. Nah kalau koloni kita biasanya bikin klaster-klaster ya. Satu kolam misalnya ukuran 3x2 itu bisa 4 pasang, jadi bikin klaster-klaster kita pakai batu-batu bata bisa, atau mungkin dibikin permanen dari kolam semen juga bisa, udah dikotak-kotak ya. Kalau emang pengen bertelur dia masuk ke ruangan tertentu. Tapi kalau emang punya kolam banyak ukuran 1 meter x 1 meter atau 1 x 1,5 meter itu bisa sepasang-sepasang. Kalau sepasang-sepasang memang lebih aman ya. Jadi pada saat dia bertelur kita telat ngangkat itu nggak akan dimakan telurnya. Tapi kalau pada saat cluster kita telat ngangkat, biasanya yang lain suka ganggu ya, suka masuk atau lapar atau segala macam, itu telurnya jadi dimakan lagi gitu, bahayanya kayak gitu. Meskipun penetasannya kalau Oscar ini nggak kayak Manfish ya. Kalau Manfish yang terdahulu saya mungkin gendong anak indukannya ya. Kalau Oscar ini sih sebenarnya bisa gendong anak ya, cuman saya lihat kalau untuk jenis albino ini kan termasuk jenis baru ya, maksudnya kualitasnya bagus, biasanya yang bagus-bagus agak susah petelurnya kan untuk dapat anaknya. Nah ini nggak bisa bawa anak dia. Saya udah coba didiamin cuma 1 pasang, pada saat netes biasanya dipindah sama indukannya, pindah tempat gitu kan. Dari pojok sebelah kiri pas netes dipindah ke pojok sebelah kanan. Nah itu pada saat pemindahan itu anaknya berantakan dan alhasil hilang jadi anakannya. Jadi solusinya saya sih angkat telur ya, angkat telur juga harus tahu waktunya. Oscar ini biasanya sore bertelurnya, jadi malam habis maghrib gitu ya, atau jam 7 jam 8 lah saya angkat. Kalau sampai ketemu pagi biasanya udah dimakan lagi yang mengindukannya. Jadi malam saya angkat, pindah ke ruang atau tempat penetasan, bisa di akuarium atau bisa di bak plastik hitam. Nah, nanti setelah dia menetas, belum bisa berenang, selama dia bisa berenang masih di situ. Nanti kalau dia udah mulai bisa renang, udah melayang-layang, itu saya pindah ke tempat yang lebih besar, langsung kasih makan putir. Kalau untuk proses beternaknya paling seperti itu aja sih. Kalau untuk Oscar ini, kalau emang indukannya bagus sih gampang ya. Yang susah ini kadang indukannya itu susah bertelur, atau mungkin bertelur tapi nggak netes atau gabuk ya, atau mungkin bertelur cuman nggak stabil. Dia emang ada masanya, ada musimnya gitu ya. Kalau Oscar ini biasanya di musim hujan dia bertelur, meskipun ada juga yang bertelur terbalik di musim panas. Tapi kebanyakan rata-rata di musim hujan. Dia di bulan-bulan Oktober sampai di bulan April biasanya bertelur. Lewat dari April biasanya udah mulai stop tuh. April, Mei, ada yang telat-telat, Mei baru stop. Tapi rata-rata di April udah rata-rata nggak bertelur. Nah, dia beristirahat dari April sampai di bulan musim hujan lagi, ketemunya mungkin Oktober, September, Oktober ya. Kalau yang bertelur di musim panas, nah itu kalau musim panas lebih langka ikan. Jadi kalau emang ada indukan yang bisa bertelur musim panas, itu harganya mungkin cukup lebih tinggi dibanding pada saat dia bertelur musim hujan, karena rata-rata indukan itu bertelur di musim hujan. Kalau untuk jenis dari Oscar Nemo ini sebenarnya yang saya tahu ya ada 2 ya. Satu yang albino, ada juga yang disebut dengan Black Nemo. Nah dari albino sama black ini itu terbagi lagi, ada beberapa, ada yang ekor pendek, ada yang long tail, ada yang tail tail, ada yang sebut slayer dan segala macam ya. Itu ada beberapa varian lagi ya. Banyak pecahannya sih. Kalau untuk di saya awal-awal saya punya 12 pasang ini baru Nemo albino ekor pendek biasa. Nah saya lagi kembangkan lagi, beli calon indukan lagi Nemo yang slayer atau yang ekornya agak panjang, tapi bukan yang long tail ya, ekornya agak panjang tapi tetap lebar badannya ya. Jenis-jenis sekarang variannya banyak banget ya, jadi pecahin itu banyak banget.
Kayak yang saya punya ini Nemo, ada juga batik GM, ada yang disebut dengan Tiger, ada yang disebut dengan Leopard, ada apa lagi ya, macam-macam deh. Nah kalau untuk Nemo, ada yang orang bilang kalau albino sebutnya Paris ya, kalau yang hitam itu disebutnya tembaga. Nah ini sebenarnya tembaga sama Paris ini indukannya sama, maksudnya kalau emang dia indukannya Nemo, albino biasanya keluarnya pasti ada yang Paris, itu sekian persen, mungkin sekitar 20-30% ada yang Paris. Nah ini Paris ini emang agak unik ya. Paris ini kadang orang yang cari, mereka mau bikin red chili. Red chili ini dari Parisnya, bisa Nemo, bisa apa aja, pokoknya Paris. Kan batik juga ada Parisnya ya. Nah yang Paris ini bisa jadi red chili, dia kalau diwarnain atau dikasih pelet warna full merah ke belakang terus sampai ke ekor, sampai kepala. Paling cuma putih di kepala dikit aja. Nah itu jadinya red chili. Biasanya kalau yang karena Paris ini agak sulit jadinya ya, kalau misalnya pun indukannya Paris anakannya tetap jadi Nemo, sebagian lagi Paris sekitar 50% paling. Jadi kadang-kadang Paris ini lebih mahal kalau emang mau dipisah ya. Nanti anakannya dari Paris ada Nemo, ini Paris bisa dijual lebih mahal, tapi itu tergantung pasaran, kadang naik kadang turun, tergantung permintaan pasaran. Tapi rata-rata Paris banyak kan agak mahal sedikit sih dibandingkan bukan Parisnya. Nanti di akhir video mungkin akan di spill ya untuk jenis-jenis yang ada di saya, dari Nemo albino yang ekor pendek, Slayer, atau yang Paris. Untuk menaikkan warna di Oscar sih sama aja ya, kayak Memphis, mungkin Discuss atau Muskoki gitu. Kita semua kalau untuk menaikin warna merah ya pakainya Karopil pink atau Astaxanthin, itu buat naikin warna merah. Ada juga nih kalau yang mau bikin apa namanya, lemon ya, lemon. Saya juga kurang tahu ya, lemon itu ada yang bilang khusus bibitnya, terus ada yang bilang juga sih sama aja, cuman bedanya pakai karopil yellow, bukan karopil pink. Dia akan jadi lemon kuning terang. Setahu saya sih itu. Oscar ini termasuk di ikan predator ya, jadi dia makan ikan. Kalau untuk jadi tankmat, dia bisa dengan ikan-ikan yang kemungkinan agak susah atau nggak muat di mulutnya, seperti misalnya. Kalau untuk Oscar yang jumlahnya sedikit di akuarium, itu kita bisa tankmatin dengan Memphis bisa, asalkan ukurannya cukup besar, jangan yang terlalu kecil. Atau mungkin saya pernah lihat juga dicampur dengan arwana, bisa dicampur dengan ikan-ikan predator lain seperti Dutch atau Pibas atau yang lainnya bisa. Tapi kalau dia dicampur dalam keadaan Oscar ini koloni besar, misalnya biarpun dia kecil nih Oscarnya ini dicampur dengan Memphis yang ukurannya jauh lebih besar dari Oscar, karena dia masih bergerombol, itu mati Memphisnya, pasti dikeroyok. Sama kayak ikan piranha, semakin jumlah besar koloninya dia semakin berani buat makan apa aja, termasuk ikan yang lebih besar dari dia. Jadi kalau untuk tankmat di akuarium untuk beberapa ekor, 10 atau 5 ekor sih masih aman dicampur dengan Memphis dan ikan-ikan predator yang lain. Tapi kalau untuk koloni besar itu saya udah nyoba, nggak bisa. Karena saya sama seperti Mas Koki, tankmat saya di sini Memphis, supaya Oscar itu nggak kena kutu. Penyakit utama untuk Oscar itu salah satu kutu ya. Dan yang paling ditakutin kalau di ikan Oscar ini berak putih ya. Berak putih biasanya kalau udah berak putih dia nggak mau makan dan berujung dengan kematian. Kalau penyebabnya dari berak putih, setahu saya nih, tempat yang terlalu kotor atau airnya yang terlalu kotor, biasanya dia nafsu makan terlalu tinggi. Setelah makan banyak mungkin ada bakteri ya. Nah setelahnya biasanya besoknya udah nggak mau makan tuh, perutnya gendut, kembung, habis itu keluar kotorannya lama-lama putih, dia nggak mau makan lagi. Nah itu udah bahaya sih kayak gitu. Jadi yang perlu dijaga untuk menjaga berak putih, satu di air, yang kedua saya pernah nyoba juga ya, waktu itu kan banyak burayak sisaan sortiran dari Mas Koki ya. Saya coba kasih makan burayak Mas Koki, ternyata dia jadi berak putih. Saya sebenarnya nggak yakin apa sih penyebabnya, apakah gara-gara makan ikan atau mungkin apa nih.
Saya coba yang kedua, saya kasih lagi dengan burayak Mas Koki, tapi tetap ternyata kena berak putih lagi dengan ikan yang berbeda. Ikan yang pertama tadi udah mati karena berak putih kan. Nah ikan yang kedua saya coba lagi sama seperti itu juga, dan itu penyembuhannya agak sulit ya, agak sulit. Kalau udah berak putih itu udah nggak nafsu makan, udah kemungkinannya mati dah ujungnya. Kesalahan fatal untuk para pemula biasanya ini airnya itu telat nguras, telat ganti. Kalau jenis predator ini mungkin kalau dia pakai pasir di bawah atau mungkin dengan dicampur dengan apa namanya hiasan-hiasan, itu kotoran itu ngendep. Jadi kalau untuk predator ini kan nggak nguyak-nguyak kayak Mas Koki ya, jadi airnya itu nggak kotor, jadi bening. Bening bukan berarti air sehat. Jadi kalau emang udah jangka waktu tertentu, bening itu justru malah jadi penyakit. Nah ini yang kadang-kadang lalai, jadi terlupakan. Padahal itu udah harus ganti, karena masih bening yang nggak diganti-ganti. Alhasil ikan sakit kena berak putih, itu juga masalahnya. Jadi kalau buat teman-teman, satu, jaga air, yang kedua juga pakan ya, karena dia biasanya pakan predator ini kalau emang mau dikasih pakan hidup, kadang-kadang dia makan terus, cuman kalau emang terlalu kenyang dia akan muntah. Nah muntahannya ini jadi penyakit juga nih, membusuk di tank atau di akuarium itu. Nah itu juga akan jadi penyakit juga. Penyakitnya ini macam-macam ya, ada yang kena insang, ada yang merah putih, ada juga yang kena jamur atau white spot, atau mungkin lebih parahnya velvet. Jadi baiknya kalau untuk mau memelihara ikan predator atau Oscar ini, satu, dijaga air, cuman mungkin dia nggak serepot Mas Koki. Pergantian air ini bisa sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu atau 3 minggu masih aman kalau emang jumlahnya sedikit ya. Tapi kalau untuk jumlah besar, dipercepat pengurasan airnya. Paling itu aja sih. Nah ini dia varian Oscar Nemo albino yang ada di farm saya. Jadi ada dua macam ya, ekor panjang dan ekor pendek. Yang mana untuk albino ini kalau di saya itu emang matanya benar-benar merah. Ada juga ya yang putih, Oscar putih kayak ini tapi mata hitam. Kalau di saya emang albino ya matanya merah, badan putih. Jadi dia biasanya kalau yang mata merah ini di siripnya lebih bersih ya, gak hitam pinggirannya. Kalau yang mata hitam biasanya pinggiran-pinggiran ini agak hitam. Ini lebih bersih. Nah ini kebetulan yang ada di sini contohnya ini, kalau ikan-ikan kebanyakan sudah laku ya. Kalau untuk sebesar ini biasanya saya jual ukuran di 5 cm sampai 7 cm untuk bahan. Kalau untuk jual atau progres saya paling seukuran ini nih, sekitar 9-10 cm. Nah kebetulan ini kan lagi kosong, ini sisaan aja. Nah ini kebetulan ini semi short body. Ini semi short body ini masih agak langka ya. Ini di saya juga cuma ada beberapa. Ini saya sengaja pisahin hanya untuk bahan indukan. Nanti mau bikin short body. Nah ini yang slayer. Kalau ini slayer ekor agak panjang ya. Bukan cuma ekor, tapi di sirip atas sama bawah juga agak lebih panjang dibanding yang biasa. Kalau untuk jenis batiknya sama Nemo. Nah kemudian dari Nemo itu nanti anakannya ada dua macam yang keluar ya, baik yang pendek maupun yang panjang. Itu dia ada yang jadi paris kayak gini nih, ini paris nih polos nih. Nah itu juga ada yang Nemo, cuma yang paris ini biasanya kalau di saya jadinya nggak begitu banyak ya, sekitar 20-30%an aja, sisanya pasti ikut indukannya Nemo. Nah kalau yang orang-orang biasa sebut red chili itu biasanya dibentuknya atau dibikinnya dari bahanan ikannya seperti ini, yang paris ini bisa dibikin red chili dengan nanti diprogres dengan makanan khusus ya, biar merahnya maksimal. Ya sahabat Tentara 3, demikian penjelasan saya tentang Oscar Nemo albino dan beberapa jenis yang saya miliki. Jangan lupa untuk subscribe channel Tentara 3 untuk supaya lebih maju lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya atau mau mencari Oscar Nemo albino, bisa menghubungi saya lewat nomor telepon di 0813 1874 4767, atau mungkin ke Facebook di Saipun SS Farm, atau ke Instagram saipun.ssfarm. TikTok juga ada, TikTok di Saipun SS Farm. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.